Mengungkap rahasia panjang umur seorang lansia yang telah melewati 100 tahun usianya, hidup tanpa pensiun, tanpa dukungan dari anak-anak, dan setiap hari mengumpulkan kardus bekas di jalanan. Namun, justru dari kehidupan yang sederhana dan penuh keterbatasan inilah, ia mampu menjalani masa tua yang membuat banyak orang kagum, bahkan iri. Kisahnya menjadi inspirasi, mengguncang sudut pandang kita tentang arti sebenarnya menjalani masa tua dengan bahagia dan bermakna. Di sebuah sudut kota yang sibuk, pagi hari selalu menjadi waktu favoritnya. Dengan langkah perlahan namun mantap, ia memulai hari saat langit masih berwarna keabu-abuan. Tak ada suara keluhan dari bibirnya, meski udara dingin menusuk kulit dan jalanan penuh lalu lalang kendaraan. Ia membawa sebuah keranjang tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun, menyusuri gang demi gang, mencari kardus bekas yang tercecer di pinggir jalan atau di depan toko-toko yang baru dibuka. Setiap lembar kardus ia pungut dengan penuh kesabaran, lalu dirapikan dan disusun rapi agar mudah dibawa pulang. Bagi banyak orang, kehidupan seperti ini mungkin tampak berat, bahkan menyedihkan. Tidak ada pensiun, tidak ada tabungan hari tua, dan dukungan keluarga pun jauh dari harapan. Anak-anaknya telah lama pergi, sibuk dengan urusan masing-masing, dan jarang sekali menelepon atau menjenguk. Namun ia tidak pernah merasa sendiri. Justru dalam kesunyian dan keterbatasan itu, ia menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh harta atau status sosial. Setiap hari, ia mengumpulkan kardus, menjualnya ke pengepul, dan dari hasil itulah ia memenuhi kebutuhan sederhana, nasi, sayur, dan sesekali lauk pauk. Ia tidak pernah mengeluh soal menu yang sederhana, bahkan merasa bersyukur masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bekerja di usia yang sudah sangat lanjut. Ia percaya bahwa tubuh yang terus bergerak akan tetap sehat, dan pikiran yang selalu digunakan akan tetap tajam. Rahasia panjang umurnya ternyata bukan hanya soal fisik yang terus aktif, melainkan lebih pada sikap hati dan cara ia memandang hidup. Ia selalu menjaga hati tetap lapang, tidak menyimpan dendam atau kemarahan pada siapapun, termasuk pada anak-anaknya yang jarang memberi kabar. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing, katanya suatu kali. Tugas saya hanya menjalani hidup saya sendiri dengan sebaik-baiknya. Sikap optimis dan hati yang ringan inilah yang menjadi kunci utama panjang umurnya. Ia tidak membiarkan diri terperangkap dalam kesedihan atau penyesalan, apalagi iri pada kehidupan orang lain yang lebih berkecukupan. Baginya, kebahagiaan bukan soal materi, melainkan kemampuan menikmati hal-hal kecil dalam hidup. Secangkir teh hangat di pagi hari, suara burung di dahan pohon, atau sekadar sapaan ramah dari tetangga yang lewat. Ia juga tidak pernah berhenti belajar dan beradaptasi, meskipun usianya sudah lebih dari 100 tahun. Ketika anak-anak muda di sekitar rumahnya mulai menggunakan ponsel dan teknologi baru, ia pun berusaha mengikuti. Dengan bantuan tetangga, ia belajar menggunakan ponsel sederhana untuk menelepon dan mengirim pesan. Ia percaya, belajar hal baru bukan hanya untuk mempermudah hidup, tapi juga menjaga otak tetap aktif dan tidak mudah lupa. Kehidupan minimalis yang ia jalani bukanlah pilihan terpaksa, melainkan keputusan sadar. Ia membatasi kebutuhannya hanya pada yang benar-benar penting dan menghindari menumpuk barang-barang yang tidak diperlukan. Rumahnya sangat sederhana, hanya terdiri dari beberapa perabot, namun selalu bersih dan rapi. Ia merawat barang-barangnya dengan penuh kasih, memperbaiki yang rusak, dan tidak segan membagikan apa yang ia miliki pada tetangga yang membutuhkan. Dalam kesederhanaan itu, ia menemukan kebebasan. Tidak ada beban cicilan, tidak ada tekanan untuk tampil mewah, dan tidak ada kekhawatiran kehilangan sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Ia merasa ringan, seperti burung yang terbang lepas di udara. Ia percaya bahwa semakin sedikit yang kita miliki, semakin mudah kita merasa cukup dan bahagia. Kesehariannya yang aktif dan penuh makna menarik perhatian banyak orang di lingkungan sekitarnya. Tetangga-tetangga muda sering datang untuk sekadar berbincang atau meminta nasihat.
Ia tidak pernah menyombongkan usianya atau pengalaman hidupnya, melainkan selalu mendengarkan dan berbicara dengan rendah hati. Ia mengatakan, setiap generasi punya tantangannya sendiri, tapi satu hal yang tidak pernah berubah, hati yang lapang dan pikiran yang positif akan selalu jadi sumber kekuatan. Ia juga punya kebiasaan unik setiap malam sebelum tidur. Ia selalu meluangkan waktu beberapa menit untuk merenung, mensyukuri hari yang telah dilalui, dan memaafkan segala kesalahan, baik yang dilakukan orang lain terhadapnya maupun yang ia lakukan kepada orang lain. Tidur dengan hati ringan membuat saya bangun dengan semangat baru, ucapnya. Kehidupan minimalis yang ia jalani juga berdampak baik pada kesehatan mental dan fisiknya. Ia tidak pernah mengalami stres yang berkepanjangan, tidak mudah marah, dan selalu bisa tidur nyenyak. Ia percaya, stres dan amarah hanya akan memperpendek umur dan merusak kualitas hidup. Sebaliknya, menerima hidup apa adanya dan selalu berusaha melihat sisi baik dari setiap kejadian membuatnya tetap sehat, baik jasmani maupun rohani. Meskipun hidup tanpa pensiun dan dukungan keluarga, ia tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Ia membangun hubungan baik dengan tetangga, pedagang di pasar, dan siapapun yang ia temui setiap hari. Ia sering berbagi cerita, menolong orang lain sebisanya, dan tidak pernah mengharapkan balasan. Justru dari tindakan-tindakan sederhana inilah, ia merasa dicintai dan dihargai. Lingkaran sosial kecil namun hangat menjadi sumber kebahagiaan dan semangat hidupnya. Kisah hidupnya telah menginspirasi banyak orang di lingkungan sekitar untuk lebih menghargai apa yang dimiliki dan tidak terjebak dalam pola pikir konsumtif atau selalu merasa kurang. Ia membuktikan bahwa hidup sederhana bukan berarti kekurangan, melainkan sebuah seni menikmati hidup dengan cara yang lebih bermakna dan tenang. Ketika ada yang bertanya apa rahasia umur panjang dan kebahagiaannya, ia selalu menjawab dengan sederhana. Jangan terlalu banyak menginginkan. Jangan membandingkan diri dengan orang lain dan jangan menyimpan dendam. Hidup ini singkat, nikmati setiap momen dengan hati yang damai. Ia juga menekankan pentingnya menjaga tubuh tetap aktif, meski hanya dengan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau membersihkan rumah. Baginya, tubuh yang digunakan akan tetap sehat, sementara pikiran yang terus dipakai akan tetap tajam. Ia tidak pernah menghabiskan waktu dengan berdiam diri atau bermalas-malasan, melainkan selalu mencari cara untuk tetap produktif dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Setiap kali ia merasa lelah atau mulai merasa berat menjalani hidup, ia selalu mengingat kembali masa-masa sulit di masa mudanya. Ia pernah hidup dalam kekurangan, menghadapi perang, kelaparan, dan berbagai cobaan hidup. Namun semua itu justru membentuk karakternya menjadi lebih kuat dan tahan banting. Ia belajar bahwa kesulitan adalah guru terbaik, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pelajaran terbesar yang ia bagikan kepada siapapun yang mau mendengarkan adalah tentang pentingnya menerima hidup apa adanya. Ia percaya bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki segalanya, melainkan soal menghargai apa yang sudah ada di tangan. Ia juga selalu mengingatkan agar tidak menunda bahagia, karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penyesalan atau kekhawatiran yang berlebihan. Di usia yang sudah sangat lanjut, ia tidak lagi mengejar mimpi-mimpi besar atau ambisi duniawi. Ia hanya ingin hidup dengan tenang, menjaga kesehatan, dan tetap bermanfaat bagi orang lain. Ia percaya setiap kebaikan yang ia lakukan akan kembali padanya dalam bentuk kebahagiaan dan umur panjang. Ketika malam tiba dan ia kembali ke rumah kecilnya, ia merasa puas dengan hari yang telah dilewati. Ia tidak pernah merasa iri pada orang-orang yang hidup bergelimang harta atau punya keluarga besar yang selalu berkumpul bersama. Ia menemukan kebahagiaan dalam kebebasan menjalani hidup sesuai pilihannya sendiri, tanpa tekanan atau ekspektasi yang memberatkan. Kisah hidupnya menjadi bukti nyata bahwa masa tua yang bahagia tidak harus diwarnai kemewahan atau dukungan finansial yang besar. Justru dalam kesederhanaan dan sikap menerima, seseorang bisa menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Ia membuktikan bahwa umur panjang dan kebahagiaan bisa diraih siapa saja, asalkan mau menjalani hidup dengan sikap positif,
hati yang lapang, dan gaya hidup minimalis yang penuh kesadaran. Pelajaran dari hidupnya juga menantang kita untuk meninjau ulang paradigma tentang masa tua. Banyak orang menganggap bahwa pensiun, harta, dan dukungan keluarga adalah syarat mutlak untuk bahagia di usia senja. Namun, ia menunjukkan bahwa kemandirian, rasa syukur, dan kemampuan menikmati hal-hal sederhana adalah kunci utama kebahagiaan yang sejati. Ia juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan sosial meski hanya dengan lingkaran kecil. Tidak perlu mencari pengakuan dari banyak orang, cukup punya beberapa teman sejati yang saling mendukung dan memahami. Dengan demikian, hidup terasa lebih hangat dan penuh warna meski dijalani dalam kesederhanaan. Setiap langkah yang ia ambil di pagi hari, setiap kardus yang ia pungut dari jalanan, adalah simbol perjuangan dan keteguhan hati. Ia tidak pernah menyerah pada keadaan, tidak membiarkan diri tenggelam dalam kesedihan, dan selalu berusaha melihat sisi baik dari setiap kejadian. Ia percaya selama masih diberi kesempatan hidup, maka setiap hari adalah anugerah yang patut disyukuri. Ketika ditanya apa harapannya di sisa usia yang ada, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin tetap sehat, tetap bisa berjalan, dan tetap bisa memberi manfaat, sekecil apapun. Hidup ini indah jika kita tahu cara mensyukurinya." Kisah hidupnya bukan hanya tentang bertahan hidup di tengah keterbatasan, tetapi tentang bagaimana membangun kebahagiaan dari dalam diri. Ia telah membuktikan bahwa masa tua yang bahagia tidak bergantung pada faktor luar, melainkan pada kekuatan hati, keteguhan pikiran, dan kemampuan menerima hidup dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam setiap langkahnya yang sederhana, tersimpan kekuatan besar yang mampu menginspirasi siapa saja untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ia adalah contoh nyata bahwa kebahagiaan dan umur panjang bisa diraih siapa saja, asalkan mau menjalani hidup dengan hati yang lapang, pikiran yang positif, dan gaya hidup minimalis yang penuh kesadaran. Hidupnya adalah pelajaran berharga tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya, tentang bagaimana menjalani masa tua dengan damai, sederhana, dan tetap penuh makna. Dalam keheningan dan kesederhanaan hari-harinya, ia telah menemukan rahasia hidup yang selama ini dicari banyak orang, menerima, bersyukur, dan terus bergerak maju, apapun tantangan yang menghadang.